Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wala rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar sekalian yang berbahagia, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih banyak sekali diberi nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang paling utama jelas adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar tadabbur dan tafsir yang insya Allah kita lanjutkan dari surat Al-Insyirah. Setelah dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang surat Al-Insyirah di ayat yang pertama dengan dua versi macam tafsir dari ayat yang pertama, yaitu Alam Nashrah Laka Sadrak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan di ayat yang kedua. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ ذِكْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, ya. Yang arti bebasnya sudah kita mungkin pernah kita baca di juz 30, yang artinya adalah dan kami telah meringankan atau menghilangkan bebanmu. Ya, maknanya apa di sini? Ya, sesuai dengan yang kita sadurkan dari kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Ibnu Katsir, bimakna la yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, ini ada kaitan sambungan tafsirnya dengan surat Al-Fath ayat kedua. Yang mana makna dari wa wada'na 'anka wizrak atau telah kami ringankan bebanmu, beban pundak, ya. Apa itu? Liyaghfir laka. Tujuannya adalah untuk mengampunimu. Tujuannya untuk agar Allah mengampunimu dari apa? Ma taqaddama min dzambika, yaitu dari dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, wa ma ta'akhkhar, dan yang mungkin akan dilakukan suatu saat nanti di masa depan. Nah, jadi di sini di ayat yang kedua memang fokusnya adalah untuk menekan kembali makna ayat yang pertama. Kalau kita kemarin sudah membahas ayat yang pertama bahwa Alam Nashrah Laka Sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, telah meluaskan hatimu, ya. Ini biasanya salah satu kebiasaan dari ulama-ulama kita, saat kita ketika menghadapi himpitan dalam hidup atau kesulitan dalam hidup, ya, atau pokoknya hatinya sedang gelisah, itu membaca surat ini Alam Nashrah Laka Sadrak dengan harapan Allah memberikan insyirahnya, memberikan kelapangan kepada hati-hati manusia, hati-hati kita yang sedang sempit. Kemudian tambah lagi, ya, ini sebenarnya untuk menyebutkan nikmat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di ayat yang kedua, wada'na 'anka wizrak, dan bukankah kami telah meringankan bebanmu, telah menurunkan bebanmu. Yang mana maksudnya tadi sudah disampaikan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yaitu diampuninya segala dosa baik sebelum maupun sesudah, ya. Artinya sudah diampuni, sudah dimaksum. Derajatnya sudah maksum, diampuni dosanya. Kemudian di ayat yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak, ai al-inqadh, alladzi anqadha dhahrak, yaitu yang itu beban-beban yang memberatkan pundak Nabi SAW. Ai inqadh, yaitu memberatkan. Apa itu as-saut? As-saut di sini maknanya adalah wahyu, ya, yang berupa suara. Ini kan pernah kita mungkin bahas sebelumnya kalau tidak salah, bahwa salah satu cara wahyu itu sampai kepada Nabi SAW itu berupa suara yang terdengar sangat berat begitu, ya. Kalau dijelaskan itu berat, kemudian membuat merinding, kemudian keringat dingin bercucuran dan lain sebagainya. Itu dianggap oleh Nabi sebagai sesuatu yang berat. Nah, di riwayat yang lain disebutkan yang paling berat itu adalah suara lonceng, ya, yang terdengar dari langit. Itu adalah salah satu cara menerima wahyu yang berat menurut Nabi SAW dalam satu riwayat. Oke. Alladzi anqadha dhahrak, ai al-inqadh bimana as-saut. Nah, maknanya adalah suara, ya, atau wahyu tadi. Alladzi anqadha dhahrak bimakna yang lainnya adalah asqalaka hamluh. Jadi berat sekali untuk membinanya, membawanya, menanggungnya, ya. Namanya juga wahyu pasti berat, ya, untuk ditanggung oleh seorang Nabi SAW. Bahkan Nabi manapun ketika sudah turun wahyu itu berat sekali.
Kemudian kita lanjutkan di ayat yang keempat. Wa qauluhu ta'ala, yang firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutan namamu, dan kami tinggikan sebutan namamu. Itu bahasa lepasnya ya. Wa qala Mujahid, ada seorang mufassir ya. Mujahid mengatakan maksudnya adalah la uzkaru illa dzukirta ma'i. Ya, jadi di sini sebutkan la uzkaru, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak disebutkan namaku, namanya itu nama Allah Subhanahu wa taala, illa dzukirta ma'i, dan kecuali namamu itu juga disertakan penyebutannya dengan namaku. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pembacaan syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, dua kalimat syahadat ini di setiap waktu sholat pasti akan dibaca. Bahkan menjadi syarat sah dari bagian sholat, khususnya di tasyahud ya. Siapa yang tidak membaca syahadat, maka syahadat sujud tasyahudnya salah, kemudian sholatnya batal. Kalau kita mengkaji dalam fikih ya, khususnya di fikih Safinatun Najah ya, kitab Safinatun Najah kalau tidak salah disebutkan seperti itu. Artinya siapa yang tidak membaca syahadat maka batal, maka tidak sah salatnya, tidak sah tasyahudnya. Ya, ini menjadi bukti bahwa di ayat yang keempat wa rafa'na laka dzikrak, ini menjadi salah satu keutamaan yang diterima oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Bahwa ketika nama Allah disebutkan, maka saat itu jugalah nama Nabi Muhammad SAW juga disebutkan ya, dalam bentuk kalimat syahadat. Ya, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain tidak ada yang demikian. Ya, tidak ada yang mendapatkan kehormatan seperti itu. Apalagi yang menjadi kehormatan, apalagi yang perlu kita cari, apalagi yang perlu kita kejar-kejar sebagai sebuah kehormatan selain yang ini. Kalau sudah disebutkan nama Allah, kemudian setelahnya diikuti dengan penyebutan nama kita, kalau kita nabi ya, itu adalah sebuah keagungan yang luar biasa. Sudah disejajarkan atau ditempelkan penyebutan dengan nama Allah, ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Wa qala Qatadah menyampaikan juga rafa'allahu dzikrahu fid dunya wal akhirah. Nah, pengangkatan nama ini atau pengagungan nama Nabi Muhammad SAW ini berlaku di dunia dan di akhirat. Ya, yaitu apa? Kalimat syahadat. Wala mutasyahidu wala sahibus salati illa yunadi biha. Tidak ada orang yang bersyahadat, tidak ada orang yang melaksanakan salat kecuali menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah disebutkan tadi ya. Nah, ini menjadi keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dibandingkan nabi-nabi yang lain. Secara keseluruhan, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat ini, Allah menjelaskan bahwa ketika Nabi SAW merasakan himpitan perasaan di dadanya yang luar biasa, Allah menghiburnya dengan nikmat-nikmat yang barangkali khilaf, barangkali terlupa. Ya, salah satunya adalah alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu? Ya, wa wada'na anka dzikrak wa wada'na anka wizrak, yaitu kami telah menurunkan bebanmu, yaitu dosa, ya, dimaksumkan, diampuni dosa-dosanya, terhindar dari dosa. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu wahai Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu, ya, yang itu disertakan dengan kalimat syahadat ya. Dalam kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini menegaskan bahwa meskipun dalam keadaan himpit, Allah justru mengingatkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada kita secara umum, bahwa nikmat Allah itu jauh lebih banyak, jauh lebih agung dibanding himpitan-himpitan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Untuk itu, salah satu kebiasaan ulama kita, ustadz-ustadz kita, ketika menghadapi himpitan, maka beliau-beliau ini membaca surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, dan seterusnya. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah mohon dimaafkan dan diingatkan. Kurang lebih begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.